warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Ersa Yunita. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia, organ-organ yang berperan dalam reproduksi. Yang pertama, struktur atau anatomi organ reproduksi laki-laki. Secara anatomi, organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari organ reproduksi eksternal, yaitu skrotum atau penis, dan organ reproduksi internal, yaitu testis yang menghasilkan sperma dan hormon. Terus kelenjar aksesoris ialah mensekresikan produk esensial bagi pergerakan sperma, dan sekumpulan dukus yang membawa sperma dan kelenjar. Skrotum merupakan pembungkus testis, di mana penurunan testis ke dalam skrotum terjadi semenjak di dalam kandungan. Suhu testis lebih rendah 2 derajat Celcius dari suhu tubuh. Ada beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu testis. Yang pertama, terdapatnya kelenjar keringat. Yang kedua, terdapatnya plexus pampinofrom berupa ayanan pena dari testis. Terdapat otot dartos berupa otot-otot halus. Dinding skrotum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama bagi lapisan luar, yaitu kulit tipis relatif tanpa bulu mengandung kelenjar keringat. Tunical dartos, bagian yang melekat pada kulit, yaitu berupa otot-otot halus. Terus lapisan jaringan keringat, dan yang terakhir membran sereus merupakan dasar dari dinding skrotum. Kemudian testis merupakan saluran yang memilit-milit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut dengan tubulus seminiferus, tempat terbentuknya sperma, di mana tubulus seminiferus juga terdapat sel-sel Leydig yang terbesar, di mana sel ini akan menghasilkan testosteron dan androgen yang merupakan hormon seks pria. Ductus efferens, tubulus seminiferus di bagian atas lobus membentuk tubulus lurus, tubulus rectus, dan masuk ke bagian testis yang disebut dengan retestis, dan keluar bagian ductus efferens. Epididymis, saluran ini menempel pada testis. Saluran epididymis merupakan ductus efferens bersatu yang berkelok-kelok. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididymis yang panjangnya hampir mencapai 6 meter. Sama perpanjangan sperma di epididymis atau sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Lapisan otot saluran ini makin tebal ke arah ekor. Ini sesuai dengan fungsi epididymis untuk mendorong sperma menuju ke vas deferens. Vas deferens merupakan saluran otot yang keluar dari ekor epididymis menuju ke uretra. Tetapi sebelum sampai ke uretra, terjadi pelebaran saluran disebut dengan ampula. Di akhir saluran ampula akan bersatu dengan saluran vesikel seminalis, membantu saluran kecil yang disebut dengan ductus ejakulasi. Ductus ini masuk ke dalam prostat dan bermuara pada uretra. Saluran uretra di samping merupakan saluran ekskresi juga sebagai saluran reproduksi. Kelenjar aksesoris, yang pertama kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar ini menyumbang 60% total volume semen. Cairan di vesikel seminalis mempunyai sifat kental, kekuningan, dan alkalis atau basah. Cairan ini mengandung mukus, glufruktosa atau sumber energi bagi sperma, enzim pengkoagulasi, asam askorbat, dan prostaglan. Yang selanjutnya kelenjar prostat.
Kelenjar pensekresi semen cukup besar, mensekresikan secara langsung melalui saluran-saluran kecil. Cairan ini mempunyai sifat encer seperti susu dan sedikit asam, serta mengandung enzim antikoagulan, sminis, sitrat, nutrien bagi sperma. Kelenjar ini merupakan permasalahan bagi laki-laki yang berumur 40 tahun ke atas karena pada umumnya terjadi pembesaran kelenjar prostat atau non-kanker. Biasanya diatasi dengan pembedahan atau dengan obat-obatan yang mengandung gonadotropin yang dapat menghentikan aktivitas dan ukuran kelenjar prostat. Kelenjar bulboretralis secara langsung tidak terlihat dalam sekresi semen, merupakan sepasang kelenjar kecil mensekresikan mukus bening sebelum ejukasi, gunanya untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa di dalam uretra. Juga mengandung enzim spermis bau khas. Kadang cairan ini juga membawa sebagian sperma yang dibebaskan sebelum terjadi ejukasi. Ini merupakan alasan tingginya kegagalan kontrol kelahiran menggunakan metode menarik penis sebelum terjadinya ejakulasi atau KB angkat. Penis manusia terdiri dari 3 silinder jaringan erektil yang mirip spon yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasannya disebut dengan trabekula. Jaringan erektil ini berasal dari pena dan kapiler yang dimodifikasi. Ketiga jaringan erektil ini adalah 2 buah corpus cavernosum dari penis pada bagian dorsal dan B1 dan 1 buah corpus cavernosum dari ureter atau corpus sphangneum. Selama kebangkitan gairah seks, maka jaringan ini akan terisi penuh oleh darah, di mana akan terjadi penutupan pena oleh peningkatan tekanan sehingga penis penuh dengan darah yang menyebabkan terjadinya ereksi. Ereksi sangat penting, artinya untuk memasukkan penis ke dalam vagina saat terjadinya kopulasi. Setiap laki-laki normal akan mengejukasikan semennya sebanyak 2-5 mili, dan setiap 1 mili mengandung sperma 5-150 juta sperma. Pada saat semen berada di dalam saluran wanita, prostaglandin dalam semen mengejarkan mukus pada permukaan uterus dan menggerakkan otot uterus serta merangsang untuk membantu memasuknya semen ke uterus. Semen ini bersifat alkalis dan membantu menetralkan suasana lingkungan vagina yang sedikit asam sehingga melindungi sperma dan meningkatkan motilitasnya. Saat pertama kali diejukasikan, semen berkoagulasi sehingga mudah untuk digerakkan oleh kontraksi uterus. Sampai di uterus, antikoagulan mencairkan semen gula membantu sperma untuk tidak berenang melalui saluran perempuan menuju ke sel telur. Yang kedua, anatomi organ reproduksi perempuan. Secara anatomi, organ reproduksi perempuan itu terdiri dari 2. Yang pertama, organ reproduksi eksternal, yaitu kolitoris, 2 pasang labia yang mengelilingi kolitoris dan lubang vagina. Yang kedua, organ reproduksi internal, yaitu sepasang ovarium, ductus, dan ruang untuk menghantar sperma serta menampung embrio dan fetus atau uterus. Yang pertama, ovarium atau ovari terletak di dalam rongga abdomen, menggantung dan bertautan melalui mesenterium ke uterus. Setiap ovarium itu terbungkus dalam kapsul pelindung yang keras dan mengandung banyak folikel. Tiap folikel mengandung 1 sel telur dan dikelilingi oleh 1 atau lebih sel-sel folikel yang memberinya makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang. Seorang perempuan memiliki kira-kira 400.000 buah folikel
yang di bawahnya sejak lahir, dan folikel ini sudah terbentuk sebelum kelahirannya. Dari jumlah folikel tersebut, hanya beberapa ratusan ribu saja yang akan membebaskan sel telur selama tahun-tahun reproduksi seorang perempuan, mulai dari pubertas sampai tercapainya masa menopause. Umumnya sebuah folikel matang dan membebaskan sel telur setiap satu siklus menstruasi. Sel folikel yang menghasilkan hormon seks utama yaitu estrogen. Ovulasi terjadi apabila sel telur yang matang didorong keluar dari folikel, sedangkan sisa jaringan folikel akan berkembang di ovarium, membentuk massa yang padat disebut dengan korpus luteum. Korpus luteum mensekresikan tambahan estrogen dan progesteron, yaitu hormon yang mempertahankan dinding uterus selama kehamilan. Apabila sel telur tidak dibuahi, korpus luteum akan dilisis dan sebuah folikel baru akan mengalami pematangan selama siklus berikutnya. Sistem reproduksi wanita tidak sepenuhnya tertutup. Sel telur dilepaskan ke dalam rongga abdomen dekat dengan pembukaan oviduct atau saluran telur atau tuba Fallopi. Oviduct mempunyai pembentukan yang mirip dengan corong silia yang terdapat pada epitelium bagian dan yang melapisi ductus yang menarik sel telur dengan cara menarik cairan di rongga tubuh ke dalam ductus tersebut. Silia rambut getar juga mengirim sel telur tersebut menuruni ductus tersebut sampai ke uterus atau rahim. Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama kehamilan untuk menampung fetus, dan dengan bobot 4 kg lapisan bagian uterus yang disebut dengan endometrium dialiri oleh pembuluh darah yang sangat banyak. Leher uterus disebut dengan cervix yang membuka ke dalam vagina. Vagina itu merupakan ruang dinding tebal yang membentuk saluran kelahiran yang dilalui oleh bayi saat lahir, dan juga merupakan tempat singgah bagi sperma selama kopulasi. Himen merupakan membran bervaskular yang menutupi sebagian lubang vagina mulai saat kelahiran, dan umumnya sampai pada saat pertama kali hubungan kehamilan atau kegiatan fisik yang akan merobeknya. Lubang vagina dan lubang uterus yang terpisah terletak di dalam daerah yang disebut dengan vestibula, yang dibatasi oleh sepasang lipatan kulit tipis yaitu labia minora, dan satu pasang tonjolan bagi yang berlemak dan tebal disebut dengan labia minora, yang merupakan pembungkus dan pelindung dari labia minora dan vestibula. Di bagian ujung depan dari vestibula terdapat klitoris yang terdiri atas batang pendek yang menyokong sebuah gland atau kepala yang memudar dan ditutupi oleh tulang kulit kecil yang disebut dengan retikulum. Selama proses perangsangan seksual, sklerosis vagina dan labia minora dipenuhi dengan darah dan membesar. Sebagian besar dari tubuh klitoris terdiri dari jaringan erektil. Klitoris merupakan salah satu titik paling sensitif dalam perangsangan seksual dan diperkaya oleh saraf. Selama proses perangsangan seksual terjadi, Bartholin yang terletak di lubang vagina mensekresikan mukus ke dalam vestibula yang menjaga tetap termulasi dan memudahkan hubungan kehamilan. Terus selanjutnya spermatogenesis, suatu rangkaian perkembangan sel spermatogenia dari epitel tubulus
terus yang mendapatkan proliferasi dan selanjutnya berubah menjadi spermatoza. Spermatogenesis terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase spermatogenesis, yaitu spermatogenium membelah menghasilkan generasi sel baru yang nantinya akan menghasilkan spermatosit, pembelahan secara mitosis. Fase meiosis yang selanjutnya fase meiosis. Spermatosit mengalami 2 kali pembelahan secara berurutan dengan memproduksi sampai setengah jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel dan menghasilkan spermatid. Yang selanjutnya fase spermiogenesis. Spermatid mengalami proses sitodiferensiasi sehingga menghasilkan spermatoza. Spermatogenesis berlangsung di dalam tubuh Sminefus secara terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa reproduksi dan selama fungsi spermatogenia. Induk tidak terganggu oleh peran hormon. Kemudian spermatogenesis. Peristiwa ini dimulai dari sel benih primitif, yaitu spermatogenesis A1 atau sistem sel atau sel induk mengalami mitosis menjadi spermatogenia A2, A3, A4 intermediate dan membelah lagi menjadi spermatogenia B, kemudian baru membentuk spermatosit primer. Ciri-ciri dari spermatogonium ialah dekat lamina basalis, relatif kecil dan mengandung kromosom diploid. Meiosis. Spermatosis primer memasuki tahapan profase dan pembelahan meiosis 1 yang memiliki beberapa tahap, yaitu preloptoten, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diaksenesis. Spermatosit primer memiliki 46 kromosom dan 4 DNA. Tahapan dari profase dalam pembelahan meiosis ialah yang pertama, prelaptoten aktif dalam mensintesis DNA. Struktur kromosom tidak jelas. Leptoten kromosom mengalami kondensasi dan terdiri dari 2 kromatid. Zigoten terjadi pembelahan kromosom dan sinapsis kromosom. Piketen sinapsis kromosom semakin sempurna dan kromosom semakin menebal serta memendek. Inti dari sitoplasma tumbuh dan merupakan sel yang terbesar. Diploten pasangan kromosom terpisah tetapi masih tetap bergabung pada bagian kiasma. Diaksenesis kromosom semakin memendek dan 2 kromatoid yang menyusun tiap kromosom dapat dilihat. Spermagenesis. Spermatid mengandung 23 kromosom pembatas dengan lumen ukuran kecil, inti dengan kromatoid padat. Spermatid mengalami perkembangan melalui proses spermatogenis yang terjadi atas 3 fase. Yang pertama fase Golgi, fase akrosomal, terus fase pematangan. Oogenesis adalah perkembangan sel telur atau sel telur dewasa yang belum dibuahi, yang dimulai dengan mitosis sel germinal, viromedial, dan embrio, menghasilkan oogenia diploid. Masing-masing oogenia berkembang menjadi oosit primer yang juga diploid. Mulai pada saat pubertas, semua oosit primer umumnya menyelesaikan meiosis
pertama setiap bulan. Pembelahan meiosis melibatkan sitokinesis yang tidak sama. Pembelahan meiosis 1 menghasilkan sebuah sel besar, yaitu oosit sekunder dan sebuah badan polar yang lebih kecil. Pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan ovum dan badan polar kecil lainnya hanya terjadi jika sel sperma itu menembus oosit sekunder. Setelah meiosis selesai dan badan polar keduanya memisah dari ovum, nukleus, haploid, sperma dan ovum mematang menyatu dalam proses fertilasi. Di dalam ovarium masing-masing oosit primer berkembang di dalam sebuah folikel. Sebagian respon terhadap PSA terhadap folikel tubul, tetapi yang matang yaitu hanya satu. Dalam proses ovulasi, folikel pecah dan membebaskan sebuah oosit sekunder, di mana jaringan folikel sisanya berkembang menjadi korpus luteum yang mengalami disintegrasi ketika fertilitas tidak terjadi. Fisiologi hormon seks wanita. Hormon seks wanita adalah estrogen dan progesteron. Estrogen terutama meningkat proliferasi dan pertumbuhan dari sel-sel yang khusus di dalam tubuh dan berperan dalam perkembangan karakteristik kehamilan sekunder wanita. Sedangkan progesteron berkaitan hampir seluruhnya dengan persiapan akhir di uterus untuk menerima kehamilan dan persiapan payudara untuk menyusui. Estrogen, seksi hormon estrogen terjadi akibat PSA mempunyai ovarium untuk berkembang dan berfungsi pada saat pubertas, sedangkan LH bersama PSA berfungsi mematang folikel dan sel telur dan merasa terjadi ovulasi. Hormon estrogen merupakan hormon steroid, sebagian besar dihasilkan oleh ovarium dan sebagian lagi oleh korteks adrenal dan palestra. Progesteron merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh korpus luteum, palestra dan folikel uterus yang sudah berkembang akibat pengaruh hormon estrogen. Selanjutnya dipengaruhi oleh hormon progesteron. Progesteron di dalam darah 2% berada dalam keadaan bebas, 80% terikat dengan albumin dan 18% ke globulin. Fisiologi hormon seks pria. Kelenjar pituitari mensekresikan dua hormon gonadotropin dengan pengaruh yang berbeda-beda pada testis. LH merangsang produksi androgen oleh sel-sel Leydig, sedangkan PSA mempengaruhi tubulus seminiferus untuk meningkatkan spermatogenesis. LH dan PSA diatur secara bergantian oleh hormon hipotalamus. Konsentrasi LH, FSH dan GnRH di dalam darah diatur melalui umpan balik negatif oleh androgen, sedangkan GnRH dikontrol melalui umpan balik negatif juga dari LH dan PSA. Hormon seks pria yang utama adalah testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig di dalam tubulus seminiferus testis. Di samping itu, testis juga menghasilkan estrogen yang diproduksi oleh sel-sel Sertoli di dalam tubuh seminiferus. Itulah tadi